Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa kembali di pembelajaran matematika bersama Abang Jeng. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang dua segitiga siku-siku yang sebangun. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang dua segitiga yang sebangun. Jadi hari ini khusus untuk segitiga siku-siku yang sebangun. Perhatikan segitiga ABC berikut. ABC siku-siku di B. Jika BD adalah garis tinggi dari segitiga ABC, BD ini adalah garis tinggi. Mari kita bahas tahap demi tahap bagaimana menentukan rumus panjang garis tinggi BD dengan menggunakan sifat-sifat dua segitiga yang sebangun. Jadi pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas bagaimana cara mencari garis tinggi, tapi kita menggunakan sifat-sifat dari dua segitiga yang sebangun. Nah, baik, kita akan bahas tentang garis tinggi atau di sini adalah panjang garis BD. Diketahui ABC siku-siku di B. BD adalah garis tinggi dari segitiga ABC. Di sini ada segitiga ABC dan BD ini adalah sebagai garis tinggi. Untuk mencari bagaimana panjang sisi dari BD, perhatikan di sini ada dua buah segitiga yang sebangun, yaitu segitiga ABD dan segitiga BDC. Kita masih ingat, untuk membuktikan dua segitiga yang sebangun, kita perlu melihat sudut-sudut yang seletak. Apakah sudut-sudut yang seletaknya sama besar? Nah, untuk mengetahui sudut yang seletak sama besar, untuk mempermudah kita beri lambang. Misalkan sudut A kita kasih lambang bintang, kemudian sudut B kita kasih lambang bulan. Jadi segitiga ABD di sini ada tiga sudut. Sudut A bintang, sudut B bulan, dan sudut D ini siku-siku. Nah, karena ABD dan BDC segitiga yang sebangun, berarti BDC juga nanti lambang sudutnya harus sama. Baik. Sekarang kita perhatikan segitiga ABD, sudut D di sini siku-siku. Nah, berarti di sini sudut C-nya adalah bulan dan sudut B-nya adalah bintang. Nah, perhatikan berikutnya. Dari gambar di samping kita akan mengetahui bahwa sudut ADB, perhatikan, sudut ADB ini besarnya siku-siku sama dengan besar sudut BDC. Jadi sudut ADB dan BDC sama besar. Yang kedua, sudut DBA ini DBA bulan sama besar dengan sudut DCB, sama-sama bulan. Dan yang ketiga, sudut BAD sama dengan sudut CBD, sama-sama bintang. Nah, berdasarkan syarat dua segitiga sebangun, terbukti bahwa segitiga ADB sebangun dengan segitiga BDC. Jadi ini menunjukkan bahwa segitiga ADB dan BDC sebangun. Akibatnya berlaku, kalau ada dua segitiga yang sebangun, berarti sisi-sisi yang seletak mempunyai perbandingan yang sama. Di sini kita akan mencari panjang BD. Kita bandingkan AD dibatasi oleh siku-siku dan bintang. Berarti bandingkan dengan siku-siku dan bintang. Berarti AD banding BD. Bintang, siku-siku, bintang, siku-siku. Jadi AD dibanding BD.
temannya AD siapa di sini? Di sini temannya AD ada BD juga. BD di sini bulan dan siku-siku. Dari segitiga BDC kita cari bulan dan siku-siku. Bulan dan siku-siku adalah panjang DC. Sehingga perbandingannya adalah AD banding BD dan BD banding DC. Sehingga diperoleh BD kalikan BD, BD kuadrat, DC kalikan AD, berarti AD kali DC. Sehingga diperoleh bahwa panjang garis tinggi dari segitiga ABC adalah BD sama dengan akar AD kali DC. Jadi BD dari mana asalnya sini? Dari BD kali BD, BD kuadrat, DC dikalikan AD, kali silang. Selanjutnya kita akan mencari panjang AB. Mencari panjang AB. Diketahui segitiga ABC, siku-siku di B dan BD adalah garis tinggi. Ditanyakan panjang AB sekarang, AB. Perhatikan segitiga ABC dan segitiga ABD. Segitiga ABC dan segitiga ADB. Sama seperti tadi kita kasih lambang bulan bintang. Nah, kita lepaskan. Kita lepaskan lagi. Ya. Jadi di sini tadinya yang kuning ini bertumpuk di atas yang ungu. Jadi segitiga BDA berada di atas segitiga ABC. Nah, kita lepaskan sehingga diperoleh segitiga ABC dan segitiga ABD. Nah, kita membuktikan apakah segitiga ABD dan ABC ini sebangun. Untuk menunjukkannya kita lihat sudut-sudut yang seletak. Sudut C seletak dengan sudut B sama besar. Sudut A seletak dengan sudut A sama besar. Dan sudut D dengan sudut B seletak sama besar. Sehingga diperoleh berdasarkan syarat dua segitiga yang sebangun, terbukti bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADB. Akibatnya berlaku AB banding AD sama dengan AC banding AB. Kenapa AB banding AD? Perhatikan, AB ini bulan dan bintang. Bandingkan dengan bulan dan bintang. Berarti AB banding AC. Berikutnya AD bulan dan siku-siku. Berarti bulan dan siku-siku bandingkan dengan bulan dan siku-siku. Berarti AD banding AB. Sehingga diperoleh AB kali AB, AB kuadrat, AD kali AC, AD kali AC. Sehingga diperoleh AB sama dengan akar dari AD kali AC. Dari dua buah bukti di atas, kita peroleh rumus-rumus pada segitiga siku-siku dengan garis tinggi ke sisi miring. Jadi kita tidak usah menggunakan perbandingan tadi lagi, tapi langsung kita menggunakan rumus. Rumus ini diperoleh dari mana? Dari pembuktian dua segitiga yang sebangun. Kita akan mencari BD, kita gunakan garis panah dari B ke D. Kemudian panah ini akan berpecah, sama seperti kembang api. Dari B ke D nanti akan berpencar ke A, dan satu akan berpencar ke C. Jadi berawal dari titik B ke atas, kemudian setelah di titik D terbelah menjadi dua, satu ke A, satu ke C. Ini untuk apa? Ini untuk menentukan arah perkalian. Jadi BD kuadrat sama dengan AD kali AC atau kali DC, maaf. BD sama dengan DA kali DC. Nah, berikutnya kita akan mencari panjang BC. Panjang BC berarti panahnya dari B ke C. Nah, di C nanti panah akan berpencar, yang satu ke titik D dan yang satu ke titik A. Sehingga rumusnya diperoleh BC kuadrat sama dengan CD kali CA. Yang terakhir, kita akan mencari panjang AB atau BA. Berarti panahnya dari titik B ke A. Di titik A panah berpencar, yang satu ke titik D dan yang satu lagi ke titik C. Sehingga diperoleh perkalian BA kuadrat sama dengan AD dikali AC.
Nah, jadi untuk menghitung garis tinggi atau garis-garis dari segitiga siku-siku yang sebangun, kita bisa menggunakan rumus ini. Saya ulangi, kalau kita akan mencari BD, berarti kita gunakan arah panah. Panahnya dari B ke D. Kalau kita akan mencari panjang BC, berarti dari B ke C. Kalau mencari panjang AB, berarti dari B ke A. Jadi panahnya selalu berawal dari siku-siku. Panahnya berawal dari siku-siku. Panahnya berawal dari siku-siku. Nah, contoh garis BD. Dari B ke D, panahnya berpencar ke A dan berpencar ke C. Berarti BD kuadrat sama dengan AD dikali AC. BC kuadrat sama dengan BD dikali AC. BA kuadrat sama dengan AD dikali AC. Nah, ini rumusnya. Sebenarnya rumus ini tidak usah dihafalkan. Kalian tinggal ingat perpecahan dari sebuah panah. Nah, jadi ingat prinsip seperti kembang api. Dia akan berpecar ke arah kanan dan ke arah kiri. Itu rumus-rumus yang bisa kita pakai untuk menghitung garis tinggi ke sisi miring dari segitiga siku-siku. Contoh soal, pada gambar di bawah segitiga ABC siku-siku di A, panjang AD 16, panjang DC 4 cm, hitunglah panjang BD dan panjang AB. Baik, yang pertama kita akan menghitung panjang BD. Berarti kita gunakan panah dari B ke D. Nah, panah ini akan berpencar dari D ke C. Dan panah akan berpencar lagi dari D ke A. Sehingga diperoleh perkalian BD kuadrat sama dengan DC dikali AB. DC-nya 4, AB-nya 16. Berarti BD kuadrat sama dengan 4 dikali 16. Sehingga BD sama dengan kuadratnya hilang, berarti sebelahnya jadi akar. Akar 64. Akar 64 adalah 8. Jadi panjang BD adalah 8 cm. Soal yang B, kita akan mencari panjang AB. Kalau kita akan mencari panjang AB, berarti panahnya dari B ke A. Setelah sampai di A, panahnya akan berpencar dari A ke D. Kemudian yang satunya dari A ke C. Sehingga diperoleh perkaliannya AB kuadrat sama dengan AD dikali AC. AD-nya di sini 16. D ke C-nya 4. Sehingga panjang AC adalah 16 ditambah 4. Berarti 20. Sehingga diperoleh AB kuadrat 16 dikali 20. AB sama dengan akar dari 16 dikali 20, 320. AB sama dengan akar. Nah, 320 kita rubah atau kita sederhanakan menjadi perkalian yang salah satunya adalah bilangan kuadrat. Itu 64 dikali 5. 64 kali 5 hasilnya 320. Akar 64-nya adalah 8, akar 5-nya masih dalam bentuk akar. Sehingga diperoleh panjang AB sama dengan 8 akar 5 cm. Ya, jadi ini AB kuadrat, kuadratnya hilang, sebelahnya jadi akar. Akar 320, untuk mencari akar yang besar seperti ini, kita sederhanakan. Akar ini kita rubah jadi bentuk perkalian, yang salah satunya adalah bilangan kuadrat, 64 dikali 5. Jadi kita ambil salah satu bilangan kuadrat, itu 64. 64, akar dari 64 adalah 8. Jadi kalian harus paham betul bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pengkuadratkan. Sambil contoh, 1 kuadrat hasilnya 1, 2 kuadrat hasilnya 4, 3 kuadrat hasilnya 9. Berarti 1, 4, 9 itu adalah bilangan kuadrat. Seterusnya 16, 25, 36, 49 dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih materi tentang segitiga siku-siku yang sebangun. Semoga kalian bisa memahami. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.